mau melaksanakan supervisi pembinaan Mas. Jadi saya perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa supervisi ini bukan penilaian Pak Farhan, dan bukan pula saya mau mencari kesalahan Pak Farhan ketika mengajar harus benar, yang benar seperti apa, itu tidak. Jadi tujuan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya yang Pak Farhan akan lakukan nanti. Jadi kita nanti akan bareng-bareng melihat pembelajaran yang dilakukan Pak Farhan ini sudah seperti apa. Dan saya sampaikan kembali tujuannya adalah untuk memperbaiki, ya, memperbaiki dan nantinya tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Gitu ya Pak. Saya ingin tahu Pak Farhan, tujuan pembelajaran yang kemarin sudah disusun di RPP, apa itu tujuannya? Untuk apa itu pembelajaran besok ya, saya siapkan besok itu saya akan menggunakan materi tes prosedur itu, jadi tes prosedur untuk kelas 7. Nah ini area atau fokus area yang ingin dikembangkan Pak Farhan ketika besok masuk kelas ini apa? Kebetulan karena saya menggunakan metode IGPM ya, proyek, saya lebih cenderung ke strateginya Bu. Jadi strateginya bisa kira-kira fokus ke sana. Jadi mungkin ada kelemahan atau kelebihan mungkin bisa ya, jadi Pak Farhan pengen dilihat atau diamati terkait dengan penggunaan strategi pembelajarannya, khususnya di project based learning. Kemudian selain strateginya, apalagi yang pengen Pak Farhan kembangkan di sini? Dari unsur pribadi saya, mungkin saya lebih minta bantuan Ibu untuk nanti mengobservasi di bidang pengembangan teknik untuk ke siswa itu, teknik teknik pengelolaan siswa, siswa aktif apa tidak. Ini biasanya anak-anak kelas 7 itu ada susah-susah masih penyesuaian mungkin. Jadi saya nanti minta bantuan Ibu untuk lebih menekankan di area pengembangan itu, bagaimana kemampuan saya dalam mengelola kelas. Ya. Mungkin kalau saya kan hanya bisa mengamati loh Pak. Jadi yang mengelola kelas kan juga Pak Farhan. Nanti saya hanya membantu mengamati. Menyeduh prosedur, membuat mie instan, menyajikan mie instan, atau prosedur sesuatu yang ringan-ringan saja buat di kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin bisa dilaksanakan di kelas, tidak perlu buat PL tapi di kelas yang sederhana. Nah, anak-anak membuat videonya pakai apa Pak? Nah, ini karena anak kita beri kebebasan, karena sekarang aplikasi banyak Bu, ada Kahoot, ada Pinmaster, ada banyak Bu. Jadi menggunakan HP. Ya, menggunakan HP. Anak-anak membuat videonya menggunakan HP. Itu nanti berarti anak-anak berkelompok atau berkelompok. Oke, baik Pak Farhan. Berarti nanti ketika di kelas Pak Farhan akan lebih fokus kepada penggunaan atau melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajarannya adalah PJBL, di mana anak-anak nanti akan membuat video dan menggunakan HP ya, secara berkelompok. Baik Pak Farhan, ini obrolan kita saya kira cukup sampai di sini. Nanti sampai ketemu di kelas besok pagi ya. Terima kasih Pak Farhan sampai di sini. Semangat ya Pak Farhan. Assalamualaikum Pak Farhan. Pak Farhan gimana? Tadi kita sudah masuk di kelas, saya sudah mengikuti pembelajaran Pak Farhan. Kira-kira tadi setelah Pak Farhan melaksanakan pembelajaran tadi, apa yang Pak Farhan rasakan sekarang? Perasaan saya luar biasa. Ini pengalaman saya karena ini tahun ajaran baru ya. Pengalaman saya ngajar di kelas 7 dengan
strategi VCPR yang luar biasa sibuk, luar biasa. Selama 3 jam ini anak-anak sangat aktif, jadi saya puas sekali, senang sekali. Nah, tadi setelah melaksanakan pembelajaran, apa saja yang sudah berjalan dengan baik? Yang sudah berjalan, saya pikir sesuai dengan RPP yang sudah saya rencanakan. Yang pertama dari pendahuluan, inti, dan juga sampai penilaian, sampai ke refleksi sudah saya lakukan. Ini kalau misalnya dibuat penilaian, Pak Farhan sendiri yang menilai, ini kalau misalnya nilai itu rentangnya antara 1 sampai dengan 10, kira-kira nilainya berapa Pak Farhan? Saya karena ini masih baru pertama ya Bu, untuk mengajar di kelas 7 ini untuk materi yang seperti ini yang luar biasa sipil ini, saya pikir 7 sih. Ya, 7. sudah luar biasa ya Pak, 7 ya. Apakah tujuan yang tadi disampaikan Pak Farhan di awal sudah tercapai? Tujuan awal sudah Bu. Sudah tercapai. Alhamdulillah. Nah, di perjalanan tadi tantangannya apa Pak tadi? Tantangan ketika di kelas ya, di kelas itu dan sudah membuat sendiri. Siswa itu ada yang sudah berpengalaman membuat video, tetapi juga dalam kelompok itu juga ada juga yang belum pernah mengedit video Bu. Jadi saya harus mendampingi teknik-teknik sedikit trik untuk membuat video tersebut. Jadi selain tujuan pembelajaran untuk teks prosedur, saya juga sambil menyelam untuk ngajari anaknya di video. Ya, tapi saya tadi mengamati sebagian besarnya ketika berdiskusi itu sudah bagus ya Pak, sudah maksudnya diskusinya hidup gitu loh, anak-anak itu kolaborasinya juga bagus gitu ya. Nah, seberapa baik menurut Pak Farhan pelajaran ini mendorong siswa untuk bisa belajar mendalam? Sampai ini luar biasa Bu, ini ternyata saya pikir ya Bu, saya pikir sangat panas diterapkan di materi ini. Anak bisa menguasai, selain menguasai materi, juga menguasai teknik mengedit video. Jadi anak mengenal, selain mengenal mungkin kedepannya mungkin lebih membiasakan diri untuk mengedit video sehingga bisa ke sosmed itu nggak gaptek-gaptek amat. Anak-anak tadi juga terlibat secara aktif. Ya. Artinya ini kan mereka memahami relevansi dari pelajaran ini. Menurut Pak Farhan, anak-anak memahami tidak relevansi pelajaran ini di kehidupan nyata anak-anak ini? Saya pikir memahami. Jadi saya buat dalam memberikan tugas juga ruang lingkup kehidupan sehari-hari ya, membuat video sederhana, materi sederhana seperti cara menyajikan kopi, menyajikan teh, itu kan sesuatu yang sederhana tapi dalam kehidupan sehari-hari harus dilaksanakan juga. Ya, baik Pak Farhan. Jadi tadi Pak Farhan sudah menyampaikan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Tapi tadi saya lihat ini di awal pembelajaran ini Pak Farhan belum menyampaikan bahwa relevansi pelajaran ini terhadap kehidupan sehari-hari itu belum disampaikan, meskipun di situ di kegiatan pembelajarannya itu kan sudah terlihat ada relevansi antara materi yang disampaikan terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Pak Farhan tadi ada tantangan sedikit yang dihadapi ini untuk mengatasinya ke depan seperti apa? Mengatasi ke depan mungkin nanti anak lebih dibiasakan dengan metode-metode yang sama, nanti lebih ke proyek-proyek yang sederhana dan mungkin secara keterampilan mengedit video mungkin dan materi-materi yang lain mungkin menggunakan strategi yang sama, mungkin jadi anak terbiasa itu. Jadi masih tetap dengan menggunakan strategi yang sama ya. Tidak ada pikiran untuk barangkali mengganti strategi yang lain gitu. Belum saya ada, pikir, sudah ada. Mungkin sedikit dikolaborasi. Oh gitu. Jadi tadi kesimpulannya untuk yang akan datang Pak Farhan tetap
masih pengen menggunakan strategi dengan menggunakan project based learning ini, Pak. Kenapa Pak Farhan pengen masih pakai itu, Pak? Karena saya pikir anak berfokus pada anak-anak gembira, sangat gembira dan senang dalam Ya, prosesnya. gembira tadi ya, Pak, ya. Dan juga Untuk saya diskusi itu. dalam asesmen juga tidak jauh menyimpang gitu. Oke, baik Pak Farhan, mungkin pertemuan kita cukup nih Pak. Saya senang sekali tadi ketika mengikuti pembelajaran Pak Farhan di Transika, karena meskipun ada beberapa anak yang belum aktif, tapi secara mayoritas ini anak-anak bahagia nih, bareng-bareng berkelompok membuat video gitu nih Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan tadi yang menjadi tantangan sudah ada solusi, kemudian nanti ke depan pembelajarannya menjadi lebih baik lagi. Matur nuwun Pak Farhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.